Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur daya listrik ya. Instrumen ini namanya wattmeter. Nah, wattmeter ini sebenarnya menghitung daya rata-rata yang ada pada suatu beban. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat penjelasannya. Oke, teman-teman, kita akan diskusi mengenai aplikasi pengukuran daya ya. Ini dalam suatu alat yang namanya wattmeter. Jadi, wattmeter ini bisa digunakan untuk mengukur daya rata-rata yang digunakan oleh suatu beban. Nah, kalau misalkan kita bongkar isi dari wattmeter itu ya, itu terdiri dari dua coil sebenarnya. Yaitu yang kita sebut sebagai coil arus yang bagian sini ya. Kemudian ada coil tegangan yang di bagian sini. Nah, jadi eh, coil arus itu memiliki impedansi yang sangat kecil, teman-teman. Ya. Dan dihubungkan secara seri ya di sini ya. Ini coil arus. Oh iya. Jadi ini bentuk realnya seperti ini, cuman kalau misalkan kita mau mendekati dia dalam suatu bentuk rangkaian ya, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, coil arus ini memiliki impedansi yang sangat kecil dan idealnya itu nilainya adalah 0. Dan coil arus ini itu dihubungkan secara seri ya dengan beban dan kemudian akan merespon terhadap arus yang ada pada beban ini. Nah, kemudian coil tegangan ini itu memiliki impedansi yang sangat tinggi. Nah, jadi idealnya itu tak hingga ya. Kemudian dihubungkan secara paralel dengan beban. Nah, kemudian coil ini akan merespon tegangan yang ada pada beban. Nah, coil arus akan berperilaku sebagai short circuit ya. Jadi kayak cuman disambung aja gitu. Padahal ini ada induktor di sini. Nah, kenapa? Karena dia impedansinya sangat kecil sekali ya, mendekati 0. Nah, sementara si coil tegangan itu memiliki impedansi yang besar tadi, sehingga ini akan berperilaku seperti open circuit. Jadi kayak bagian atas sama bagian bawahnya ini terputus ya. Nah, kalau kita punya kombinasi coil arus dan coil tegangan seperti yang memiliki sifat yang tadi disebutkan, maka sebagai hasilnya wattmeter ini tidak akan mengganggu rangkaian atau dia akan benar-benar mengukur daya pada beban ini gitu ya. Jadi dia memang tidak ada pengaruhnya lagi. Nah, ketika kedua coil ini diberikan energi, ya, energi listrik, nah inersia mekanis dari sistem ini akan memproduksi perubahan sudut di sini ya. Nah, perubahan sudut yang besarnya itu sebanding dengan rata-rata nilai dari tegangan dikali dengan arus. Jadi ya, tegangan dikali dengan arus. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai daya rata-rata. Nah, daya rata-rata yang akan dihitung oleh wattmeter ini akan memenuhi persamaan seperti begini ya. P sama dengan harga mutlak dari V RMS gitu ya, dikalikan dengan I RMS ya, cos theta V minus theta I. Nah, ini dalam bentuk fasor ya. Oke, biar lebih clear kita lihat contoh berikut ini. Ini ceritanya kita punya suatu rangkaian ya seperti gini. Nah, yang bagian ungu ini itu merupakan coil arus sama coil tegangan ya. Kemudian ini adalah bagian dari wattmeter juga. Misalkan di sini tegangannya 150 sudut 0 derajat volt RMS ya. Jadi ini udah nilai RMS. Kemudian ini ada beban di sini. Ini adalah beban internal ya. Nah, sementara ini adalah beban yang ingin kita ukur berapa daya rata-rata yang diserapnya. Sekarang kita lihat teman-teman. Nah, karena wattmeter ini kan dia menghitung atau mengukur daya rata-rata yang diserap oleh komponen 8 ohm dan minus J6 ya, ada kapasitor di sini. Nah,
kemudian karena ini kan dia berfungsi sebagai ini, sorry ya, ini saya sebut dulu koil arus ya. Ini adalah koil tegangan. Nah, tadi kan koil arus itu dia berperilaku seperti short circuit, sementara koil tegangan akan berperilaku sebagai open circuit gitu. Nah, jadi seolah-olah ini kayak putus, ini kayak putus gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat komponen yang ini sama yang ini itu dia berperilaku seri ya. Nah, oleh karena itu, karena di sini adalah tegangan RMS ya. Kalau misalkan saya ingin menghitung berapa arus yang mengalir ya di sini. Jadi ini kalau misalkan tegangan RMS berarti kan ini arus RMS juga. Maka I RMS-nya itu bisa kita tulis sama dengan ya tegangannya ya, berarti 150 sudut 0 derajat dibagi dengan hambatan secara seri ya, impedansi secara seri. Berarti ini ada 12 plus J10 gitu ya. Nah, ini ditambahkan dengan bebannya yang ini ya, 8 minus J6. Nah, gitu. Ini kalau kita selesaikan ini dapatnya 150 per 20 plus J4 ampere. Nah, kemudian maka di sini ya tegangan ya teman-teman. Tegangan pada beban ya, beban kita adalah ini load ya, yang ini ya. Berarti VRMS sama dengan IRMS ya. Ini fasor ya, dalam bentuk fasor. Ini juga dalam bentuk fasor ya. Nah, IRMS kali dengan beban ya, 8 minus J6. Nah, maka ini menjadi di sini bisa kita tulis sama dengan 150 per 20 plus J4 dikalikan dengan 8 minus J6. Nah, baru kemudian kita bisa hitung juga kompleks power ya. Daya kompleks ya maksud saya. Daya kompleks atau kompleks powernya itu sama dengan S ya. Yaitu V ini RMS kalikan dengan I RMS. Cuman I-nya adalah I conjugate. Nah, berarti di sini V-nya adalah ini ya. 150 per 20 plus J4 8 minus J6 ya. Ini kita kalikan dengan I RMS. Tapi dia conjugate ya, kompleks conjugate. Berarti ini kalau ada plus berarti jadi minus ya. Berarti ini dikalikan dengan 150 per 20 minus J4. Nah, ini kalau kita hitung teman-teman, jawabannya adalah 150 kuadrat ya, 8 minus J6 per 20 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, ini kira-kira hasilnya 423,7 minus J324,6 volt ampere. Nah, maka di sini teman-teman ya, maka wattmeter akan membacanya ya, yaitu apa? Bagian realnya teman-teman, real dari daya kompleks, yaitu yang bagian ini ya, yaitu sama dengan 432,7 watt. Oke, ini dia ya. Oh ya teman-teman, ini contohnya saya ambil dari referensinya dari buku Sadiku ya, halaman 484. Oke, nanti silakan teman-teman bisa cek juga menggunakan tools ya, seperti Multisim atau Proteus. Oke teman-teman, itu tadi tentang wattmeter. Silakan teman-teman melanjutkan ya belajarnya, dan lebih bagus lagi kalau misalkan kalian bisa melakukan simulasi dengan menggunakan Multisim untuk membuktikan perhitungan secara analitis ya untuk wattmeter. Lebih baik lagi kalau kita bisa melakukan pengukuran langsung di laboratorium. Sampai ketemu lagi, bye.